Jadi kita tadi udah ngebahas Amerika, terus ngebahas tentang Eropa juga. Sekarang kita masuk ke Asia gitu ya, Naya. Nah, kalau dari Asia, astagfirullahaladzim. Bentar, Nah, handphone gue jatuh. Oke. Terakhir nih, Nah, lebih ke sekarang kita masuk ke Asia sih, lebih tepatnya kita kan tahu nih kalau misalnya Cina, Korea gitu ya. Emang dia itu kan mulai kegeser gitu peringkatnya kalau dari data gue lihat kan memang udah turun gitu ke bawah. Berarti kan tandanya ada harapan gitu ya dari penanganan COVID-19 ini sendiri gitu kan. Pastinya juga dengan caranya negara itu masing-masing sih. Maksudnya dengan Cina dengan lockdown, pembangunan yang begitu cepat juga kan ibaratnya di Cina, kemudian South Korea juga dengan preventifnya dia, tes masif segala macam itu, dan masyarakatnya juga kalau menurut gue di Korea lebih disiplin ya, dalam artian dia tuh udah tingkat dewa banget untuk menaati peraturan gitu, karena belajar dari MERS juga kan sebelumnya yang gue baca kalau dari Korea. Nah, kalau dari pendapat Nana sendiri nih gitu ya mas gue, kalau di Indonesia itu sendiri gitu kebijakan-kebijakan yang bakal diterapin gitu apakah sudah tepat gitu untuk saat ini ya, terhitung saat ini gitu, dimana mereka juga dari Indonesia juga menerapkan tes masif gitu. Kita sekarang udah nggak tahu itu virus sudah ada di mana, kemana gitu loh maksud gue. Kita takutin kayak terjadi di Italia dan Amerika yang tadi. Betul, dan tidak terdeteksi nih. betul, takutnya kita terlambat juga terdeteksi gitu, dan kebijakan yang diambil sama pemerintah sekarang ini gitu apakah sudah cenderung lebih tepat gitu dengan banyak banget problem-problem di Indonesia juga segala macem. Kalau mau di lockdown juga takut juga sama rakyat kecil atau kayak gimana gitu kan. Nah maksud gue langkah ke depan nih gitu buat Indonesia sendiri tuh menurut Nana tuh bagusnya kayak gimana gitu kebijakan Indonesianya gitu, berkaca dari mungkin Amerika, berkaca mungkin dari Rusia, berkaca dari Cina ataupun dari Korea. Oke, tapi sebelum saya ngomongin itu dulu, saya bilang dulu kalau sekarang di Indonesia ada yang namanya Impres, jadi instruksi dari presiden. Di Impres itu pertama ada pemangkasan APBD dari perjalanan dinas, masukin ke corona, menjamin ketersediaan bahan pokok, mempertahankan daya beli, terus menambah tunjangan kartu sembako dan sebagainya. Jadi sebenarnya menurut gue awal dari Indonesia untuk mengambil suatu langkah itu harus dipikirin dulu juga ekonominya. Emang benar orang-orang bilang oke, nyawa lebih penting daripada ekonomi. Cuman ekonomi ini bahaya banget untuk kedepannya. Inflasi, kalau inflasi ada orang-orang kelaparan, banyak orang yang bakal menderita, banyak orang yang bakal meninggal kelaparan. Betul. Dan sekarang kalau misalnya kita ngambil contoh juga di Tegal, jadi ada peraturan daerah dari Tegal. Oke, kita sekarang ngadain isolasi full segala macam. Tapi masyarakat itu banyak yang kayak nangis terus kayak demo, ada yang marah-marah kayak saya nggak bisa makan, saya punya anak 4 di rumah, saya nggak apa-apa sehari dapat 50.000, saya makan sekali makan 3.000 nggak apa-apa pakai nasi putih garam, tapi saya butuh duit untuk makan. Dan ini juga salah satu problematik terbesar juga di Indonesia, di mana masyarakatnya melanggar sebenarnya bukan karena mereka nggak sadar betapa bahayanya virus ini, mereka sadar, saya percaya mereka sadar. Dibanding dengan mungkin orang-orang Amerika tadi yang banyak mikir kayak oke, virus can stop us. Cuma di Indonesia ini yang saya lihat orang-orangnya tuh sadar virus ini berbahaya. Cuma orang-orang banyak yang nggak ada pilihan untuk berhenti social distancing, untuk berhenti kerja karena mereka memiliki kewajiban untuk makanin keluarganya dan segala macam. Jadi menurut saya sikap-sikap yang harus pemerintah lakuin yang mungkin bisa jadi refleksi itu juga kasus yang kayak di Perancis sih. Jadi di Perancis ini ada yang namanya bantuan solidariter untuk perusahaan-perusahaan kecil. Jadi usaha-usaha kecil dibantuin. Nah, jadi ini ada ordonnance Conseil Maps yang udah diadopsi, di mana salah satunya dia ngomong kalau misalnya ada dana solidaritas. Jadi undang-undang ini menetapkan dana solidaritas sebesar 1 miliar euro dari tiap daerah, yang tiap daerahnya bisa menyumbang sekitar 250 juta euro. Dan ini bantuan dari pengusaha-pengusaha besar di Perancis. Jadi mereka saling bantu untuk dana solidaritas untuk usaha-usaha kecil ini. Kedua, ada kasih keringanan pembayaran tempat usaha dan listrik untuk usaha kecil. Jadi misalnya ada usaha kecil yang belum bayar rumah selama 6 bulan, itu kita nggak boleh maksa mereka untuk ngebayar saat ini juga, dan mereka punya waktu selama 6 bulan itu untuk nyari duit lagi. Dan juga ada bantuan pada pengangguran sementara. Thomas ya. Thomas parsial. Ada yang namanya kompensasi pengangguran parsial, di mana karyawannya itu dikasih kompensasi hingga 70% dari gaji kotor dan atau 84% dari gaji kecil. Negara itu ngebantuin juga untuk setiap orang itu mencapai gaji at least minimum upah minimumnya itu.
Dan menurut saya di Indonesia itu bisa banget hal itu seharusnya dilaksanakan ya. Jadi bantuan untuk rakyat-rakyat kecil, upah umum dikasih. Kenapa? Karena sebenarnya Indonesia itu nggak semiskin itu kok. Saya percaya karena kalau kita melihat kasus-kasus yang korupsi, misalnya yang KTP kemarin sampai 2.300 miliar, iya. sedangkan harga APD untuk masalah corona ini cuma 2,23 M kalau nggak salah. Itu pemerintah kesusahan, padahal korupsi gila-gilaan di Indonesia gitu. Menurut saya tuh seharusnya Indonesia tuh bisa, cuman permasalahan alokasi dana ini aja gitu. Dan kalaupun mau lockdown total, harus dipikirin juga sikap-sikap yang bisa bantuin masyarakatnya supaya nggak terjadi kelaparan. Ada indikasi penjarahan nggak sih kalau menurut? Agak-agak ngeri juga sih kalau menurut gue kalau kita nggak bayangin lockdown gitu ya, dimana kayak orang-orang yang mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada yang kriminal, ada yang mungkin ngerasa kayak gue tetap harus makan, atau rakyat-rakyatnya emang gue nggak kebagian bantuan atau kayak gimana gitu. Gara-gara miscommunication atau seperti apa, akhirnya mereka untuk mikir ya udah kita jarah aja gitu, kayak ibaratnya toko-toko Indomaret maybe, I don't know, kayak gitu-gitu. Kira-kira ada indikasi kayak gitu nggak sih kalau kita ngarah ke lockdown? Mungkin banget menurut saya, dan itu yang hal yang khawatirin kenapa inflasi itu sangat bahaya di Indonesia. Ekonomi ini sangat masalah fundamental dari ini juga corona. Mungkin orang-orang bisa bilang oke, nyawa lebih penting daripada ekonomi, tapi pada kenyataannya ekonomi itu bisa mendorong orang untuk melakukan apa aja. Betul, gitu. Dari kriminalitasnya juga. Kriminalitasnya kayak Dede bilang, sepakat banget. Dan itu yang jadi consideration dari pemerintahnya juga bisa jadi pertanyaan. Wow, menarik banget ya. Anjir, kita kepo beginian kayak orang pintar anjir. Tapi seru sih menurut gue. Ini penting banget buat Indonesia tahu, karena emang gak cuman peran pemerintah doang gitu loh dalam memutuskan kebijakan gitu. Harus ada juga kerjasama dari citizennya juga gitu, supaya untuk kayak membantu gitu. Minimal ya itu, ikutin aja apa kata pemerintahnya gitu loh. Kalau emang disuruh social distancing ya suruh social distancing. Kalau disuruh diam di rumah ya diam di rumah gitu. Kalau disuruh jangan mudik ya please jangan mudik gitu maksud gue. Karena kan emang yang terjadi di Italia, seinget gue ya, gue inget banget tanggal 25 Februari itu 299 outbreak saat itu gue inget banget mereka udah di zona-zonain gitu loh, zona merah, zona apa gitu kan. Dan gue yakin banget warga Italia itu banyak yang panik gitu, karena mereka takut di isolate atau takut kayak gimana. Akhirnya mereka tuh nyebar gitu, mereka mudik coy, ya kan? Mereka ke Perancis, ke Jerman, bla 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 bla. Dan akhirnya juga karena borderline kita juga memang tipis ya, maksud gue kita nggak yang kayak Indonesia berpulau-pulau gitu. Jadi lewat bus apa segala macam transport tetap masih bisa keluar gitu. Dan akhirnya kayak sekarang gitu kita Eropa. Harapan gue juga buat Indonesia gitu, ya udahlah kalau suruh emang jangan mudik, suruh stay aja gitu maksud gue, biar kita bisa isolate, karantina wilayah-wilayah yang memang parah gitu, kayak di Jakarta misalnya gitu kan. Betul. Dan kesadaran lagi, kita harus ingetin semua orang bahwa kesadaran itu penting banget, kesadaran diri sendiri. Betul. Dan ya masalah ekonomi tadi juga sebagian orang banyak yang kontra, mungkin ini juga permasalahan dasar gitu yang saya lihat. Dan untuk masalah ini bukan berarti kita menolak lockdown, enggak, saya setuju aja dengan lockdown, karena lockdown itu emang penting banget. Pemberhentian penyebaran salah satunya dengan lockdown ini gitu. Cuman harus ada dasar-dasar ekonomi yang kuat gitu. Betul. Nah, kita lihat negara-negara kuat itu kayak negara Prancis, negara Rusia, dan negara-negara maju lainnya itu ya, mereka punya plan untuk ekonomi mereka, bagaimana lockdown ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau misalnya katanya Minister Ekonominya Prancis, dia bilang, nous ne laisserons personne de côté, kita tidak akan meninggalkan siapapun di belakang gitu. Jadi itu yang harus ide pertama yang harus Indonesia terapkan. Betul. Jadi kayak confiance orang itu jadi penting banget ya ibaratnya. Ya itu tuh jadi kayak bahan motivasi, bahan untuk kayak kita bisa kerja bareng-bareng, kayak kerjasamanya juga bisa balance jadinya kan. Jangan sampai kayak ibaratnya ya ditunjuk jadi misalnya I don't know juru bicara segala macam, tapi tata cara mereka untuk menyampaikan itu kurang tepat gitu ke masyarakat itu sendiri. Karena ada juga yang gue baca ketimpangan sosial lah, yang kaya dan yang miskin lah, itu gue pernah baca juga. Dan itu gue ngerasa kayak oke, kenapa ngomongnya kayak gini gitu. Iya, orang-orang yang berduit, banyak orang-orang yang punya kelas sosial lebih tinggi segala macam baru diutamain gitu loh. Dan kurangnya perhatian mungkin untuk masyarakat kecil tersendiri untuk melakukan rapid test, sedangkan kemungkinan terbesar mungkin malahan ada di rakyat-rakyat kecil ini. Iya, betul. Makanya gue sedih banget kalau ibaratnya ada artikel yang gue baca juga yang ibaratnya si kaya itu melindungi si miskin dan si miskin tetap stay di rumah supaya nggak menginfeksi si kaya. Well, yang keluar banyak ke luar negeri itu siapa ya by the way kan ibaratnya kan. Pokoknya buat Indonesia sendiri gue harap edukasinya lebih bagus sih gitu kan. Karena gue yakin bad news di Indonesia tuh kayak udah banyak banget gitu loh, sampai ibaratnya di keluarga gue sendiri kayak pusing nih ngelihat berita di Indonesia kayaknya serem-serem semua gitu, kayak ibaratnya what's happen in Indonesia balik.
Sama kan, ibaratnya kita sebagai perantauan di sini, kita jadi lebih mikir, kita di sini satu orang coy. Sedangkan di Indonesia tuh keluarga kita coy. Di Indonesia itu orang-orang tuh pada terlalu takut sampai kadang logikanya tuh agak gimana gitu. Kadang tuh ketakutan yang berlebih itu bener. Emang ketakutan Aduh, emang harus sorry guys, jatuh lagi guys. kayak gue sih banget ngeliat yang kayak suster, perawat, dokter, sama tetangganya dijulitin atau kayak bahkan ada yang diusir dari kontrakan, tahu nggak deh? Oh, kok bisa kayak gitu? Kenapa? Iya, karena lingkungannya pada tahu dia sebagai salah satu pekerja di rumah sakit, sehingga mereka diusir dari lingkungannya, dari kampungnya. Nah, itu sedih banget kan gue. Keluarganya pun ikut diusir dari kontrakannya tersebut. Di satu sisi, di Indonesia tuh kalau nggak salah ada 61 tenaga kerja yang menangani corona, itu tertular corona juga. Jadi di satu sisi mungkin emang, apa ya, mereka takut, boleh, cuman sampai musir kayak gitu, itu serem banget sih. Dan kasian banget sih sama orang-orangnya. Belum lagi tentang awal-awal corona di Indonesia, disebarinnya sampai alamat rumah, sampai data pribadi pasiennya. Prancis itu dilarang banget. Dari awal orang-orang selalu diingetin artikel 9 Kode Sivil tentang privasi hidup. Itu tuh udah kuat banget di Prancis. Orang gampang banget untuk nyerang orang lain kalau misalnya udah bawa-bawa privasi hidup. Aduh, kayaknya pembahasannya semakin panas nih ya kalau buat Indonesia nih ya. Mungkin terakhir lebih ke ini sih, lebih ke saran buat pemerintah maupun masyarakat gitu ya di Indonesia sendiri. Kayak kira-kira apa nih yang bisa kita kasih gitu lah, setidaknya buat preventif. Walaupun udah kena saat ini, gak menutup kemungkinan kita masih bisa mencegahnya gitu loh, lebih luas lagi gitu. Ada saran-saran gak kira-kira buat teman-teman kita semua yang di Indonesia terutama? Untuk teman-teman di Indonesia dan semuanya, pertama kesadaran, kita harus sama-sama sadar kalau kita nggak bisa nyepelein virus ini, baik orang muda maupun orang-orang tua, karena kita nggak tahu, mungkin kita sehat tapi ternyata kita membawa virus untuk orang-orang yang kita sayang. Dan kedua, jangan lupa cuci tangan, itu penting banget. Betul. Dan harus bisa nahan diri untuk main, harus bisa menerapkan social distancing. Dan kalau misalnya udah punya ngerasa gejala-gejalanya, jangan takut untuk tes, jangan takut untuk dijauhin, jangan takut untuk ngerasa aduh gue takut kalau gue kena corona nanti orang-orang tahu segala macam. Udah, yang paling penting adalah kesehatan kalian dan juga sekitar kalian. Itu Betul. penting. Keselamatan diri lah ya. Keselamatan. Dan untuk pemerintahnya coba lebih membuka saran dari negara-negara lain, refleksi bagaimana peraturan-peraturan yang harus diterapkan itu apakah sudah sesuai atau tidak, dan mendengar saran-saran dari negara-negara lain, orang-orang lain, karena dari awal pemerintah ini kurang menerima saran. Dari Profesor Harvard bilang di Indonesia udah ada tapi sama Indonesia gak dipeduliin. Dan kedua, harus transparansi. Berapa sih kasus yang udah ada dan bagaimana cara pemerintah menangani, itu sangat penting. Transparansi itu kuncinya. Dan ketiga, harus punya sikap-sikap preventif dan juga kasih solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Kayak lockdown harus diimbangi juga dengan bagaimana dasar-dasar perekonomian, yang bagaimana dasar-dasar pemerintah untuk mensupport warganya di lockdown, usaha kecil. Dan tes massal itu sangat penting sih. Itu tes massal juga. Tes massal kayak drive-thru itu kayak di Korea juga perlu banget kayaknya. Itu udah mulai diterapin loh itu. Oh ya? Di Indonesia udah mulai diterapin. Cuman untuk orang-orang tetap di pemerintahan. Belum sampai ke gang-gang berarti ya? Belum sampai ke gang Haji Maman itu belum. Oh belum ya, sampai SD Kampung Asih juga belum nih kamu? Belum. Asih, Haji Maman itu belum. Oh belum semua ya, aduh. Oke, harus tetap bersabar ya teman-teman yang di Indonesia ya. Harus jaga diri dan jaga orang lain. Betul. Oke deh. Ya udah, mungkin itu aja kali hari ini. Thank you banget ya Na buat saran-sarannya ya. Terima kasih juga Dede. Semangat grupnya. Teman-teman jangan lupa subscribe Dede. Dede tuh baik. Dede tuh sangat hangat. Lu hangat. Microwave kali gua hangat. Dede. Thank you Sip. Ya udah deh, mungkin itu aja hari ini. Thank you banget ya Na ya. Ciao. Alright guys, mungkin itu aja. Pokoknya banyak banget yang masuk ke dalam otak gitu, agak sedikit pintar juga ya jadinya sekarang ini, karena lebih aware sama informasi dan edukasi gitu. Jadi karena emang ini penting guys, nggak cuma buat gue doang, nggak cuma buat kalian doang yang nonton, tapi buat keluarga, buat temen, buat seluruhnya gitu. Jadi emang penting banget kita aware sama informasi yang ada gitu. Jangan kayak informasi yang menakutkan itu masuk ke dalam pikiran kalian sehingga kalian jadi kayak mikir stres dan akhirnya kayak gue corona gitu kan, aduh gue bakal dijauhin nih, kayak yang tadi teman gue udah pernah bilang gitu kan. Jadi nggak usah takut sekarang ini, pokoknya intinya kita pasti bisa menekan angka virus penyebaran. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara
kalian sendiri yang bertindak, teman-teman. Jadi kalau seandainya emang teman-teman semua kita bergerak jadi satu gitu untuk kayak oke, kita paham dan sadar terutama bahwasannya virus ini benar-benar pandemik, dimana memang pandemik itu artinya penyebarannya sangat-sangat luas ya guys ya. Dia harus aware gitu sama lingkungan sekitar kita, terutama buat lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman gitu. So, oh ya, satu hal lagi terakhir mungkin gue kasih tambahan, jangan saling menghujat satu sama lain guys, baik dari pemerintah, citizennya juga, atau citizen kepada pemerintah, atau citizen kita harus citizen. Jadi menurut gue please, udah saatnya kita sekarang mikir, kita harus melindungi diri kita sendiri tanpa harus melukai perasaan orang lain gitu. Itu yang paling penting. So, buat teman-teman yang masih sehat nih terutama, bertindaklah layaknya kalian itu kena. Jadi kalian ngerasa tahu how to isolate yourself. Jadi kalian bisa benar-benar preventif diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah menerapkan itu, pastinya kita semua sadar jadinya kalau seandainya itu terjadi sama kita, kita tahu harus bertindak seperti apa. Well, mungkin segitu dulu dari gua. Thank you banget buat teman-teman semua yang nonton di season yang kedua ini. Gua nggak tahu sih apa yang terjadi di minggu selanjutnya. Well, intinya tetap jaga kesehatan, stay safe di rumah, stay home. Semoga video season ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tetap support channel gue dengan subscribe di bawah sini. See you in another daily vlog series. Ciao guys, peace. Selamat ulang tahun. Turunan.